Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share and care ya, bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti baik besar maupun arahnya tetap, sehingga kata kecepatan bisa diganti dengan kelajuan. Dengan demikian, dapat juga kita definisikan gerak lurus beraturan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Grafik V atau kecepatan terhadap T atau waktu ya. Misalkan sebuah mobil bergerak di jalan tol yang lurus dengan kecepatan tetap. Perhatikan gambarnya. Di sini ada V-nya adalah 20 meter per sekon. Kemudian mobil bergerak dari titik awal ya, dari 0 sampai 8 sekon. Kita dapat membuat grafik V terhadap T sebagai berikut. Kita gambar garis vertikal lurus ke atas ya, V meter per sekon satuannya. Kita tulis angka 20. Kemudian kita gambar garis T waktu. Kita tulis angka T-nya. Kemudian kita tarik garis dari angka 20 lurus horizontal ke kanan. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, grafik kecepatan terhadap waktunya berbentuk garis lurus horizontal yang sejajar sumbu waktu. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda pada GLB adalah tetap atau konstan. Grafik S atau jarak terhadap T, waktu. Misalkan sebuah motor melaju di jalan yang lurus dengan kecepatan tetap. Perhatikan gambarnya. V motor yaitu 10 meter per sekon, tetap ya. Kemudian dia bergerak dari titik 0 sekon ya, 0 detik sampai 7 sekon. Kita dapat membuat grafik S atau jarak terhadap T waktu sebagai berikut. Kita buat dulu tabelnya yaitu waktu dalam sekon dan jarak dalam meter. Waktunya dari 1 sampai 7 sekon ya. Jaraknya yang ditempuh berarti pada detik pertama jarak yang ditempuh 10 meter. Pada detik kedua jarak yang ditempuh 20 meter. Pada detik ketiga jarak yang ditempuh 30 meter. Pada detik keempat jarak yang ditempuh 40 meter. Pada detik kelima jarak yang ditempuh 50 meter. Pada detik keenam jarak yang ditempuh 60 meter. Pada detik ketujuh jarak yang ditempuh 70 meter. Kita dapat membuat garis T-nya dulu sesuai dengan gambar ya. Kemudian garis S vertikal ke atas. Kemudian tarik garis dari titik O miring ke atas. Terlihat bahwa grafik S terhadap T untuk GLB berbentuk garis lurus miring ke atas melalui titik asal O atau 0,0 ya. Kemiringan garis dari GLB ini menyatakan kecepatan tetap dari GLB. Kecepatan tetap artinya kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Grafik A atau percepatan terhadap T waktu. Percepatan atau akselerasi simbolnya A adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Karena pada gerak GLB kecepatan benda adalah tetap atau konstan, artinya tidak ada perubahan kecepatan atau percepatannya 0. V tetap atau konstan, maka A-nya itu sama dengan 0. Kita dapat menggambarkan grafik A terhadap T sebagai berikut. Gambar garis lurus vertikal ke atas A dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian gambar garis horizontal lurus ke kanan, T satuannya detik. Kemudian gambar garis A-nya. Pada gerak GLB, grafik A terhadap T berbentuk garis lurus horizontal yang berimpit dengan sumbu waktu.
Ini menunjukkan bahwa percepatan benda setiap saat adalah 0, atau A sama dengan 0. Persamaan dalam GLB. Pada grafik S terhadap T, kecepatan dinyatakan oleh kemiringan garis. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan diperoleh dari hasil bagi antara jarak dengan waktunya. V sama dengan S dibagi T, atau S sama dengan V kali T, dan T sama dengan S dibagi V. Dengan V sama dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, S adalah jarak, satuannya dalam meter, dan T adalah waktu, satuannya dalam sekon atau detik. Ini satuan dalam sistem internasional ya. Bisa juga satuannya kecepatan itu kilometer per jam, jarak satuannya bisa juga kilometer, waktu bisa juga satuannya jam. Yang ditulis di sini adalah satuan dalam sistem internasional. Contoh soal, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 10 detik? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 72 km per jam. T sama dengan 10 sekon. Ditanyakan S atau jarak. Jawab. Kita konversikan dulu satuan kecepatan kilometer per jam ke dalam meter per sekon. Ini ada di video sebelumnya ya, tentang konversi satuan yang sering muncul di soal. Silakan dicek. 72 km per jam sama dengan 72 dikali 5 per 18 meter per sekon, sama dengan 20 meter per sekon. Nah, jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Maka S atau jarak yaitu sama dengan V kali T sama dengan 20 meter per sekon dikali 10 sekon. Sama dengan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 10 detik atau 10 sekon adalah 200 meter. Contoh soal berikutnya, sebuah mobil menempuh jarak 540 km dalam waktu 4,5 jam. Tentukanlah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika bergerak selama 8 jam. Kemudian, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km. Penyelesaian. Diketahui S sama dengan 540 km, T sama dengan 4,5 jam. Ditanyakan yang A adalah S jika T-nya 8 jam. Yang B, T ya waktu. Untuk S-nya adalah 200 km. Jawab. Untuk menjawab pertanyaan A, terlebih dahulu kita mencari V atau kecepatan mobil itu. V sama dengan S dibagi T. 540 km dibagi 4,5 jam. Hasilnya 120 km per jam. Jadi kecepatan mobil itu adalah 120 km per jam. Maka kita jawab yang A. S sama dengan V kali T. Kecepatannya kan tadi udah diperoleh, yaitu 120 km per jam. T yang diminta di soal adalah 8 jam. Jadi 120 km per jam dikali 8 jam, sama dengan 960 km. Kemudian kita jawab yang B. T sama dengan S dibagi V. Itu di soal dimintanya 200 km ya. Jadi 200 km dibagi V-nya 120 km per jam. Hasilnya 1,667 jam. Demikian pembahasan tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.